Bisnis pemasaran jaringan sempat menjadi pilihan terutama semenjak masa pandemi. Bisnis pemasaran jaringan mencakup dengan pemasaran multilevel atau MLM, pemasaran langsung atau Consumer Direct Marketing atau CDM, dan hybrid. Berbagai perusahaan terkemuka sendiri dapat bertumbuh dikarenakan menggunakan model pemasaran dan distribusi ini. Namun, berbagai pendatang baru juga cukup meragukan model ini. Meskipun pemasaran jaringan menguntungkan bagi beberapa pemilik bisnis independen atau bagi agen, hal ini dapat menjadi tantangan bagi orang lain. Apa saja? Mari kita mulai. Sebelum kita lanjut, ayo silakan subscribe channel ini. Karena di channel ini, saya akan lebih banyak membahas mindset entrepreneur, investasi saham, membangun aset, bisnis digital franchise, dan formula menjadi seorang entrepreneur sejati. Yang pertama, perhatikan upline Anda. Cari tahu persis berapa banyak yang diperoleh para pemimpin dan orang yang merekrut Anda setiap tahun, bulanan, dan bahkan mingguan dari penjual produk atau layanan. Anda juga perlu perlakukan seluruh upline sebagai calon mitra bisnis baru yang perlu dibina. Jika perusahaannya baru, tanyakan tentang latar belakang pendiri dan jenis kesuksesan apa yang mereka miliki dalam karir atau bisnis yang mereka lakukan sebelumnya. Yang kedua, perhatikan produknya. Anda dapat memilih produk populer yang murah dan dijual di toko retail, online, atau melalui saluran pemasaran dan distribusi tradisional lainnya. Yang ketiga, bagaimana Anda memperoleh uang? MLM biasanya menawarkan bonus untuk perekrutan dan komisi atau sisa penjualan. Oleh karena itu, dengan mempercayai pada produk atau layanan yang didistribusikan, akan membantu produk atau layanan menjual dirinya sendiri. Yang keempat, perhatikan kebijakan promosi produk. Anda bisa saja terlibat dalam pemasaran dan promosi. Di lain sisi, beberapa perusahaan memiliki kebijakan terbuka lebar yang memungkinkan pemilik bisnis independen terlibat dalam promosi mereka sendiri. Perusahaan lain menyediakan materi yang disetujui untuk digunakan agen untuk promosi. Materi yang disetujui dapat mencakup video dan situs web untuk melindungi merek dan reputasi perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima, bagaimana Anda direkrut? Ketika ada perekrutan yang terlibat, pertanyakan apakah perusahaan hanya fokus pada perekrutan atau digabungkan dengan akuisisi pelanggan dan membangun tim distribusi. Hindari skema piramida di mana pemilik bisnis independen hanya dibayar ketika mereka merekrut perwakilan lain dan tidak dibayar ketika mereka benar-benar menjual produk atau layanan. Yang keenam, pastikan mengapa Anda melakukan ini. Beberapa orang telah menghasilkan banyak uang dalam pemasaran jaringan, sementara banyak orang lain membuang banyak waktu dan uang mereka. Meskipun penting untuk mempertahankan ekspektasi yang masuk akal, jangan berharap untuk mendapatkan laba bersih yang menjangkau satu orang sesering mungkin. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat.